George? You and I cool? Come on. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang para pecinta film, para penunggu spoiler, para kaum rebahan dan gabuter sejati dari Sabang sampai Merauke. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menceritakan alur film yang didasari video game. Film keluaran 2018 ini adalah film fiksi ilmiah yang disutradarai oleh Bapak Brad Peyton. Supaya tidak ngantuk, silahkan sediakan kopi panasnya dan jangan lupa klik tombol suka dan subscribe ke channel kami supaya mendapat notif setiap minggunya. Tanpa menunggu lama-lama, kita langsung aja ya ke filmnya. Cekidot! Ketika beberapa orang masih berargumen mengenai bagaimana bentuk bumi, apakah bulat, atau datar, atau bisa jadi kotak, kita di sini disuguhkan dengan sebuah ketenangan batin di angkasa yang tenang setenang hatiku padamu. Cie. Kita diajak tegang dengan seorang cewek cantik yang terjebak di stasiun ruang angkasa, di mana para awak di sana tewas oleh seekor tikus raksasa yang menyerupai monster. Di mana tikus imut kucil berbulu monster itu merupakan hasil percobaan rekayasa genetik yang dilakukan para ilmuwan di sana. Satu-satunya yang selamat adalah si Mbak ini, panggil aja Susan. Yang mana Mbak Susan ini mau minggat dari stasiun luar angkasa itu menggunakan kapsul darurat. Namun ada syaratnya, yakni diperintahkan untuk mengambil sampel percobaannya sebelum pulang ke bumi menggunakan kapsul darurat. Setelah perjuangan berat yang amat susah, alhamdulillah Mbak ini berhasil membuat tabung patogen atau sampel percobaan dan masuk ke kapsul. Namun karena apes, kapsul tersebut mengalami trouble hingga membuatnya meledak. Dan sampelnya aman guys, cuman mbaknya yang tidak terselamatkan. Scene berpindah ke sebuah suaka marga satwa atau kebun binatang Pak Samsul, di mana di situ ada Davis. Ia berprofesi jadi tukang kebun sekaligus seorang primatologis. Davis sendiri sudah sangat dekat dengan para binatang di sana dan memiliki chemistry yang sangat kuat dengan salah satu gorila albino bernama George. Dan George adalah gorila yang sangat jahil, yang mana Bang Davis sering dipermainkan oleh monyet satu ini. Waktu tugas pun selesai, Abang Davis cus pulang ke rumahnya. Namun di tengah perjalanannya, puing-puing kapsul darurat tadi terlihat jatuh ke beberapa tempat, diantaranya di hutan belantara, rawa, dan terakhir di kebun binatang Bang Davis. Dan karena rasa kepo yang tinggi, George menghampiri puing tersebut yang ternyata itu adalah sampel percobaan. Yang mana benda tersebut mengeluarkan semacam asap berwarna hijau yang membuat George menjerit tepuguh alias menjerit-jerit. Besoknya ketika Bang Davis selesai keramas, iya lupa dia kan botak ya, aduh. Ia dikejutkan dengan laporan bahwa George masuk ke dalam kandang beruang grizzly dan George membunuh grizzly tersebut. Hingga George yang agak nakal pun tampak seperti ketakutan untuk kemudian Bang Davis mencoba menenangkannya. Dan pas George keluar, mereka berdua kaget saat melihat ukuran George yang bertambah besar. Dan bisa dipastikan bahwa sampel tersebut memiliki suatu zat asam gula rendah mungkin yang mampu mengubah ukuran seekor binatang menjadi besar guys. Adegan berpindah ke daerah perkotaan di Chicago. Di situ ada dua orang bersaudara bernama Brad dan Claire, di mana mereka berdua ialah pemilik perusahaan teknologi modern terkini sekaligus otak dari sebuah proyek bernama Rampage, yang tidak lain adalah pemilik dari sampel zat hijau tersebut. Proyek Rampage sendiri sengaja dilakukan dan diuji di luar angkasa karena merupakan eksperimen rekayasa genetik yang agak ekstrim dan tak ingin diketahui oleh pemerintah. Licik banget ya. Plot bergeser sedikit ke seorang ilmuwan yang lebih tepatnya mantan ilmuwan ya, karena waktu itu di PHK guys, bernama Kate. Di mana Mbak Kate ini pernah bekerja di perusahaannya Brad dan Claire, yaitu perusahaan Energyn. Kemudian
Mbak ini melihat di berita bahwa ada penemuan tabung misterius yang ditemukan di kebun binatang Pak Samsul tadi. Dan dengan gercep, Mbak Kate pun langsung pergi ke sana. Kembali ke Davis, di mana George dipindahkan ke kandang besi tahanan di dalam ruangan, kayak kamar kos lah kecil gitu. Dan tak lama datanglah Mbak Kate yang so kenal, menanyakan apakah Davis menemukan benda aneh. Awalnya Davis heran, tapi karena Mbak Kate menjelaskan kondisi gorila itu secara konkret, Bang Davis menunjukkan tabung patogennya kepada Kate. Si Mbak ini berusaha memintanya, namun tidak semudah itu. Bang Davis tak akan memberikannya sebelum mengetahui apa benda itu, karena benda tersebut sudah merubah George sahabatnya menjadi King Kong gede kembarannya. Kate pun menjelaskan tentang Project Rampage, di mana patogen dikembangkan oleh Energene untuk menulis ulang gen dalam skala besar. Proyek tersebut adalah rekayasa genetik yang mencoba menggabungkan beberapa genetik hewan terpilih dan disatukan dalam sebuah gen, guys. Sehingga siapapun yang terkena zat ilmiah tersebut memiliki semua kekuatan yang dimiliki oleh para hewan terpilih tersebut. Walah. Di tengah obrolan khusyuk ini, George yang semakin membesar jadi lebih agresif lagi, guys. Bahkan tiba-tiba mengamuk serta menghancurkan kandang kecil itu dan menerobos dinding. Semua yang ada di situ pun panik melihat peristiwa tersebut. Dengan cepat, Davis pun mengejarnya lalu mencoba menenangkannya. Dan saat itu berhasil. Dengan bodohnya pihak kepolisian mencoba menembak si Mamang George dengan peluru bius sehingga membuat George pun menjadi jatuh. Di tempat lain, Brett dan Claire yang udah ngepoin salah satu sampelnya terjatuh di hutan bergegas menyuruh anak buahnya untuk pergi ke sana untuk mengambil tabung patogen tersebut. Mas gagah ini sebut saja Bang Marcel, mantan militer yang punya kemampuan berburu tingkat dewa, dari mulai berburu kucing hingga kambing, di mana sekarang beliau bekerja untuk Claire dan Brett di perusahaan mereka. Sesampai di hutan, Bang Marcel dan anak buah pun langsung turun ke lapangan dan melihat kawanan serigala lain yang sudah tewas, yang mana mereka menemukan sebuah jejak kaki yang sangat besar. Dan ketika di posisi tegang itu, mereka dikejutkan dengan kemunculan rusa yang sedang berlari maraton dari arah hutan. Sontak secara tiba-tiba serigala yang sudah berbentuk raksasa muncul dan menyerang. Anak buah Bang Marcel pun diserang satu persatu, bahkan helikopter yang ikut membantu pun dihancurkan oleh serigala raksasa ini. Semuanya tewas dan hanya menyisakan Bang Marcel seorang. Kemudian, Bang Marcel dilahap renyah oleh raksasa serigala itu. Sementara itu, Bang Davis dan Mbak Kate diikat juga dalam penangkapan George. Ini adalah agen Russell yang udah ngikat mereka berdua dan disuruh masuk ke dalam pesawat bersama monyet gede itu. Bang Davis pun mengingatkan agar jangan membawa George ke dalam pesawat. Namun Mas Russell ini malah menghiraukannya. Dan perjalanan di pesawat pun tiba. Mas Russell satu persatu membuka aib mereka. Yang satu, Bang Davis ini mantan tentara pasukan khusus Angkatan Darat dan anggota unit anti perburuan. Mas Russell pun seuzon kalau dalang dari tumbuh besarnya George itu dan sifat agresif George adalah perbuatan Davis. Davis so pasti mengelak dong, orang dia juga nggak tahu dan nggak paham. Dia pun memberitahu kalau George bisa disembuhkan dan ditenangkan oleh Dr. Kate. Di tengah kepedean Bang Davis, Mas Harvey membeberkan kalau sebenarnya Mbak Kate ini dipecat dari Energene dan secara palsu dikirim ke penjara yang mengakibatkan kematian saudara laki-lakinya yang sakit parah. Hal itu membuat Bang Davis sekejap ngahuleng dan olohok parah, alias dia tuh kebingungan. Si Brett yang aktif di media sosial mengetahui anak buahnya gagal membawa sampel Rampage. Mbak Claire ini entah cerdas atau picik sudah menyiapkan sinyal panggilan untuk hewan-hewan yang terinfeksi patogen itu. Melalui menara yang menjulang ke atas, ia memprogram hanya di atas komputer dengan cara mengaktifkan sebuah alat pemancar yang bisa mengeluarkan semacam sonar ultrasonik Panasonic ABCD dan otomatis memanggil mereka. Dan akibatnya ketika sonar tersebut aktif, si serigala yang udah terinfeksi yang sedang makan siang di tengah jalanan langsung merespon dan cus berangkat. Lalu satu ekor yang terinfeksi di rawa juga adalah seekor buaya dan langsung menyusuri sungai-sungai terdekat hingga menabrak beberapa perahu dan menuju gedung bersonar. Dan terakhir adalah Mamang George yang mulai berevolusi jadi King Kong dan menggoncangkan pesawat hingga para awak di sana menjadi korban keamukan George kembali. Namun, beruntung Bang Davis, Kate, dan Russell selamat setelah meninggalkan pesawat menggunakan parasut.
dan pesawat yang masih ditumpangi George murag ke bawah alias jatuh ke bawah dan meledak, duar. Mereka bertiga yang selamat jatuh di sebuah kebun jagung Mang Udin, mencoba mencari pertolongan menggunakan radio darurat yang ada di bekas pesawat yang jatuh tadi. Hingga saat mereka hadir di markas militer, terdapat bapak-bapak TNI yang tengah menonton acara TV. Maksud saya, layar monitor di depan dan menyaksikan bahwa George yang jatuh dari pesawat kini sudah bugar dan sedang berlarian bersama partner barunya, si serigala. Hal itu membuat keadaan semakin kacau balau dan pihak militer pun kewalahan menangani hewan-hewan ini. Di sini yang sudah pengalaman yaitu Kate menjelaskan bahwa mereka semua dipancing dengan sebuah sonar dan satu-satunya cara untuk menghentikannya adalah dengan menghancurkan sonarnya di Chicago. Begitu guys. Akan tetapi Bapak TNI ini terlalu rungsing dan tak kabur menghiraukan mereka. Dan karena itu Davis dan Kate pun diusir dan disuruh angkat kaki dari markas. Tapi karena semangat membara-bara, mereka mau ke Chicago dengan berbagai cara walau bahkan melumpuhkan personil militer yang ecek-ecek. Mereka berdua akhirnya mencuri helikopter hospital dengan dibantu secara sembunyi-sembunyi oleh agen Russell. Kemudian Davis dan Bucket akhirnya sampai di kota dan mendapati kota udah ngebul semua karena asap. Hancurnya kota Chicago ini disebabkan oleh dua juara tahunan yaitu George dan serigala ini. Namun, bukan hanya itu. Sang juara legenda datang secara frontal dari arah air dan berdiri sebagai monster paling besar di sana. Perlu diingat bahwa hewan-hewan yang terinfeksi memiliki kemampuan khusus yang bisa menumbuhkan ukuran badan, kecepatan citah, dan kekuatan penyembuhan cepat, dan menjadikan mereka kebal terhadap serangan-serangan. Gile gak tuh? Dengan kemunculan si legenda, yakni buaya darat, menambah semua kekacauan di kota semakin kacau, hingga membuat Bapak TNI semakin rungsing alias bingung dan mau memutuskan untuk menjatuhkan bom besar di tengah kota. Hal itu justru mendapat kontra-argumen, namun Bapak TNI kekeh mau jatuhin bom nuklir itu. Russell yang sempat diusir dari ruangan pemantau, buru-buru menghubungi Bang Davis untuk lebih gercep lagi mematikan sonar itu. Melihat rencana yang untuk menonaktifkan sonar itu gagal lagi dan lagi, Bucket yang masih punya ingatan mendalam mengenai proyek ini mau mencari penawar antigen dari balik kulkas bundar itu. Namun sayang seribu sayang, mereka ketahuan sama dua bersaudara ini. Dan karena Bang Davis berbadan gede dan berotot, itu menjadi ancaman terhadap rencana Claire. Maka, Mbak Claire menembak Bang Davis hingga membuatnya nganggoler tak berdaya. Mbak Claire pun meminta si Kate untuk ikut dan akan dipekerjakan secara romusa oleh Claire dan Brad. Namun, tiba-tiba, George datang berkunjung ke atas gedung. Si Brad yang agak culun itu pun kabur dari sana dan pilot helikopter pun dilempar Mamang George. Beruntung, Bucket yang mau tertimpa helikopter diselamatkan Davis yang sudah cager kembali. Bucket memberitahu kalau dia masih menyimpan satu penawar racun. Antigen maksudnya, dan mengubah strateginya. Kemudian, mereka mau memasukkan penawar pada George. Namun, Claire kembali muncul dengan pistol apinya dan masih mengancam mereka. Davis pun punya ide dan memanggil George dengan keras bermaksud untuk menjebak Claire. Dan dengan cepat, Bucket dengan sigap menaruh penawarnya ke atas Claire dan menonjok Claire hingga sampai di George. Kemudian, George melahap Claire sebagai hidangan pembuka. Sementara itu, Bang Brad yang kabur menuruni tangga dijumpai Russell yang sedang bertamu. Russell sendiri mau menangkap dua bersaudara itu, dan dengan berbaik hati, Russell hanya meminta laptop dan tikus Rusia itu saja, dan membiarkan Brad lari keluar pintu. Hingga saat Brad keluar, ia pun tewas karena tertimpa oleh reruntuhan atas gedung. Dengan keadaan kusen gedung rusak dan pondasi tak beraturan, gedung pun perlahan mulai rubuh. Hal itu membuat Bang Davis dan Kate tidak bisa menuruni gedung. Dan dengan ide nekatnya, mereka menaiki helikopter yang tak punya ekor karena dirusak paksa oleh George. Truk-truk gubral gedung pun mulai runtuh. Adanya adegan menegangkan di mana Kate dan Davis hanya bertahan menggunakan helikopter buntut rusak yang tak bisa terbang. Ketika seluruh kota sudah ditutupi kebul asap dari gedung yang runtuh tadi, kita tak usah heran kalau aktor utamanya itu nggak mati-mati ya, karena sepanjang saya menonton film, kebanyakan aktor utama itu selalu selamat. Entah gak tahu itu punya ilmu apa gitu, pokoknya selamat terus. Lanjut,
Di sekitar reruntuhan ternyata masih banyak evakuasi yang masih belum terselamatkan. Padahal sebuah kegentingan sudah mulai banyak dan ditambah para monster ini tidak mati. Susah banget ya ini matinya. Dan karena dosis yang cukup, George pun pulih dari patogen itu karena obat antigennya mulai bekerja. Ya walaupun ukurannya masih gede dan tingkat penyembuhannya masih ada, tapi alhamdulillah George udah inget nih ke orang ini, ya si Davis ini. Dan setelah George muncul, tak lama para monster lain juga muncul. Mulai dari serigala yang sadar dan buaya darat yang mulai eling. Yang tadinya bersama-sama saling membantu menghancurkan sinyal sonar, kini sinyal sonar itu sudah hilang dan mereka kembali ke sifat alami binatang buas mereka. Kini Davis menyuruh Cat pergi karena berbahaya. Dan Davis bersama George bekerja sama untuk mengevakuasi warga sipil. Dengan kekuatan ikatan persaudaraan antara monyet dan manusia, George dan Davis menyerang dua monster tersebut. Dengan ilmu bela diri yang diajarkan Papa Gorilla ke George, George dapat mengimbangi serigala dan juga buaya. George membanting buaya jalanan itu dan mencoba melempar serigala. Ternyata si serigala punya kemampuan Batman yang membuatnya bisa terbang. Kemudian Davis mulai beraksi ketika George mulai lemah, dan Davis mencoba memancing serigala datang ke arahnya. Dan pas banget buaya sadar dan langsung dimamam kepala si serigala itu. Seru banget deh pokoknya. Kini musuh tinggal satu. Abang Davis yang berjiwa patriot kini melawan buaya tersebut dengan segenap kemampuan yang ada. Ketika Davis sudah mulai pusing, datanglah King of the George menghantam kepala si buaya ini. Dan karena ukuran George yang hanya sepertiga dari besarnya buaya, George pun harus kembali menelan ludah karena dipontang-panting oleh buaya darat itu. Bang Davis pun gak mau kalah semangat dari George. Ia melemparkan segunduk bom kayak ke telinga gitu, tapi masa buaya punya telinga ya? Pokoknya ke buaya deh. Dan hal itu sedikit membantu George. Namun ternyata bom itu gak ada apa-apanya dan malah membuat si buaya semakin marah dan kembali menyerang Bang Davis. Namun ketika mau menghantam Davis, George menyelamatkannya dan malah George terlempar dan tertusuk besi di reruntuhan. Dan Davis pun marah melihat kawan monyetnya tertusuk. Ia dengan sigap menyerang buaya dengan helikopter tempur yang ada. Namun, lagi dan lagi, hal itu tidak mempan terhadapnya dan malah membuat Davis terdesak untuk ke beberapa kalinya. Dan scene sinematik terepik ditunjukkan dengan penyerangan George untuk menusukkan batang besi yang tertancap tadi ke sang buaya dan tepat ke arah matanya. Setelah semua monster telah terkalahkan, barulah Bapak TNI ini nyengir dan membatalkan bom nuklir tadi. Dan di akhir panel, George kelihatan sudah lemas parah dan ngajuprak yang membuat Davis sedih. Dan ketika semua sudah merasa iba dan sedih, ternyata si George hanya ngeprank Bang Davis. Ternyata dia masih hidup guys. Dan agen Russell yang tiba berterima kasih kepada George dan Davis karena telah menyelamatkan dunia. Dan mereka bersama-sama kini membersihkan kekacauan dan film pun tamat dan selesai. Dan ya, diingatkan kembali saling berkawanlah dengan siapapun di dunia ini. Baik dengan hewan, binatang, satwa, tumbuhan. Ya, intinya kita diajarkan untuk menjaga ekosistem yang ada dan jangan main-main dengan para hewan. Sekian dulu untuk kisah kali ini. Pokoknya film ini sangat recommended sekali buat kalian pecinta film aksi. Saya mohon maaf juga apabila ada penyebutan nama yang salah ataupun istilah yang salah ya. Sekian dari saya, sampai jumpa lagi. Salam Tundu Majalengka, salam rebahan. See you again, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.